Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Retno Dwi Lestari dengan NIM 933505517. Di sini saya akan membahas kerangka penelitian dari saya. Untuk judulnya yaitu Pola Komunikasi Interpersonal Orang Tua Terhadap Anak untuk Menggunakan Masker di Ruang Publik di Desa Banjarjo. Dengan latar belakang di masa new normal ini, semua orang boleh keluar rumah dengan melakukan adaptasi dengan lingkungan yang baru, harus menggunakan masker, sering mencuci tangan, dan yang lainnya. Di situ mulailah kita bisa keluar rumah. Dari realita yang ada di Desa Banjarjo, bahwasanya banyak orang yang tidak menggunakan masker, terutama anak-anak yang di usia masih di bawah 17 tahun sering mengabaikan kita menggunakan masker ataupun berjaga jarak. Dari hal itu kita bisa melihat bahwasanya kurangnya perhatian orang tua terhadap anak atau kurangnya anak dalam menyikapi yang sudah dianjurkan oleh orang tua. Nah, dari sini kita muncullah permasalahan yang ada bahwasanya bagaimana orang tua mendidik anak dalam mengajak untuk menggunakan masker ataupun bagaimana anak menyikapi dari hal yang sudah dijelaskan ataupun dipahamkan kepada anak dari orang tua untuk menggunakan masker. Untuk rumusan masalah yang ada di penelitian ini, yaitu yang pertama, bagaimana kunci pola komunikasi orang tua terhadap anak untuk pemahaman dalam jangkauan virus corona yang sudah merambah pada anak-anak. Dan yang kedua, bagaimana strategi orang tua dalam memahamkan anak-anak untuk menggunakan masker di ruang publik, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Dan yang ketiga, bagaimana peran orang tua dalam pemahaman terhadap anak mengenai penggunaan masker di ruang publik. Dengan tujuan dari penelitian ini yaitu mengidentifikasi kunci komunikasi orang tua terhadap anak mengenai virus COVID-19 dan mendeskripsikan strategi orang tua dalam memahamkan anak untuk anjuran mematuhi protokol kesehatan dan mengidentifikasi peran dari orang tua dalam memahamkan anak untuk menggunakan masker di ruang publik. Kegunaan penelitian dari teoritis. Hasil dari penelitian ini dapat menjadi landasan dalam pengembangan hubungan intim orang tua terhadap anak. Selain itu juga menjadi evaluasi pemahaman orang tua dalam membentuk komunikasi terhadap anak. Untuk yang selanjutnya yaitu secara praktis. Bagi anak, hasil penelitian ini diharapkan meningkatkan kepekaan anak di Desa Banjarjo untuk memakai masker di ruang publik. Dan yang bagi orang tua, pembentukan strategi pada saat pengenaan pola komunikasi yang baik dapat mempermudah untuk memahamkan anak memakai masker dengan penyontekan orang tua yang menjadi stakeholder anak untuk memaknai bahwasanya jika orang tua menggunakan masker maka anak juga akan turut ikut serta. Bagi masyarakat, hasil dari penelitian pola komunikasi interpersonal ini memberikan dasaran untuk meningkatkan kesadaran pada setiap anak serta menjadikan pendukung orang tua dalam memahamkan untuk memakai masker di ruang publik. Bagi peneliti mampu menerapkan strategi untuk menyesuaikan pola komunikasi dalam penyebar luasan pengetahuan atau wawasan untuk memakai masker saat berkegiatan di luar rumah. Untuk selanjutnya adalah telaah pustaka. Untuk yang pertama, referensi penelitian terdahulu dari Siti Murnikadi dengan judul Komunikasi Keluarga dalam Pencegahan Coronavirus Disease 2019.
Dari penyampaian pesan terkait dengan bahayanya COVID yang dilakukan orang tua dapat mengubah pemahaman dan perilaku anak sehingga terjadilah tindakan pencegahan. Dari hal itu, adanya komunikasi antara keluarga yang menjadi tolok ukur untuk referensi penelitian saya. Untuk selanjutnya, yaitu referensi dari Muhammad Syukur dengan judul Pola Komunikasi Interpersonal Orang Tua dengan Anak dalam Meningkatkan Prestasi Belajar Anak. Dari jurnal ini menjelaskan bahwa pola komunikasi orang tua terhadap anak memiliki bentuk-bentuk komunikasi keluarga, yaitu ada 4: pola komunikasi persamaan dan pola komunikasi seimbang terpisah dan pola komunikasi seimbang terpisah. Dari pola komunikasi keluarga ini dilakukan orang tua kepada anak adalah komunikasi interpersonal berupa tatap muka sehingga menimbulkan feedback yang langsung. Untuk referensi yang ketiga yaitu dari Herdiansyah Pratama dengan judul Pola Hubungan Komunikasi Interpersonal Antara Orang Tua dengan Anak terhadap Motivasi Belajar Motivasi berprestasi pada anak. Penelitian ini menjelaskan adanya hubungan signifikan antara komunikasi interpersonal orang tua terhadap motivasi prestasi pada anak. Untuk yang selanjutnya, kajian teoretik. Kajian teoretik yang saya gunakan yaitu komunikasi interpersonal, karena komunikasi interpersonal sendiri adalah komunikasi antara pribadi, proses pertukaran informasi, serta pemindahan pengertian antara dua orang atau lebih di suatu kelompok manusia kecil dengan berbagai efek dan umpan balik. Dan yang kedua, teori peran. Teori peran yang dikemukakan oleh Hans dan Kahn. Teori peran menerapkan sifat individu sebagai pihak sosial yang mempelajari perilaku sesuai dengan posisi yang ditempatkan di lingkungan keluarga dan masyarakat. Teori peran sendiri mencoba untuk menjelaskan interaksi antara orang tua terhadap anaknya, berfokus pada peran yang mereka mainkan. Untuk yang selanjutnya yaitu metode penelitian. Metode penelitian yang saya gunakan adalah metode penelitian deskriptif dan kehadiran penelitian. Dari kehadiran penelitian ini adalah peneliti kualitatif mutlak diperlukan karena peneliti sendiri merupakan alat atau instrumen pengumpul data utama, sehingga kehadiran penelitian mutlak untuk diperlukan dalam menguraikan data. Untuk selanjutnya yaitu lokasi penelitian. Lokasi penelitian sendiri yaitu ada di RT 4 RW 1 Desa Banjarjo, Kecamatan Rejoso, Kabupaten Nganjuk, dengan sumber data dari kantor kepala desa dan tetangga kerabat. Yang selanjutnya yaitu data dan sumber data. Data primer adalah hasil sumber data dari wawancara yang dikumpulkan peneliti di RT 4 RW 1 Desa Banjarjo, Kecamatan Rejoso, Kabupaten Nganjuk. Untuk yang kedua, data sekunder. Data sekunder adalah hasil sumber data dari pihak kedua yang berupa catatan, dokumen, foto, dan yang lainnya. Dan untuk metode pengumpulannya data yaitu dengan wawancara. Mengumpulkan data dengan bertanya jawab dengan objek memberikan data yang valid dengan tolok ukur dari segi psikolog dan konseling. Untuk yang kedua yaitu observasi. Observasi ini mengumpulkan data dengan memperhatikan, mengamati, mencatat hasil kejadian-kejadian yang sudah dilakukan berkala. Untuk yang ketiga yaitu dokumentasi. Dari data yang diambil dari dokumen, foto, berkas yang mendukung penelitian ini. Selanjutnya analisis data. Menggunakan analisis deskriptif dengan pengumpulan data secara langsung dengan wawancara, observasi, dan
dukungan dokumentasi yang ada di deskripsi penelitian yang sudah dikumpulkan. Untuk keabsahan data dari credibility adalah pengujian keabsahan untuk menghindari dan dari kecondongan dalam berpandang sangka. Untuk dependability adalah pembuktian keaslian data dalam penelitian dari hasil keseluruhan. Untuk yang selanjutnya, confirmability yaitu pembuktian hasil penelitian dapat disepakati. Untuk selanjutnya yaitu tahap-tahap penelitian. Tahap pertama dalam penelitian yaitu pra-penelitian yang menyangkut mengenai perizinan, surat-surat yang berhubungan dengan berjalannya penelitian yang akan diteliti. Untuk selanjutnya, yang kedua yaitu tahap pekerjaan penelitian. Dilakukan pada pembuatan kerangka penelitian, kemudian observasi, pengumpulan data, kemudian laporan akhir pada data yang menjadi hasil laporan penelitian. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.